Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Eka Andini Sang Putri atau Andini. Saya adalah seorang mahasiswi biologi UINSA angkatan 2021. Oke, kalian masih ingat bukan tentang postingan saya yang menjelaskan tentang identifikasi tanaman mawar jambe? Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai tanaman mawar jambe, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas diklat dari kelompok studi Soka Botanisa. Tanaman mawar jambe adalah tanaman semak yang sering kita jumpai di sekitar kita. Tanaman ini dapat ditemukan di tepi jalan dan halaman depan rumah. Nama latin tanaman mawar jambe adalah Cycas revoluta. Sedangkan dalam bahasa Inggris, tanaman mawar jambe memiliki nama sago palm. Tanaman mawar jambe yang merupakan kerabat dekat dari pakis saji ini menurut sejarah berasal dari Jepang. Mawar jambe termasuk ke dalam kelompok tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka dan merupakan tanaman subtropis dan tropis. Yang belum kita ketahui ternyata tanaman mawar jambe ini memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang ada di tubuh. Berikut adalah penjelasan identifikasi tanaman mawar jambe. Taksonomi tanaman mawar jambe. Tanaman mawar jambe berasal dari kingdom Plantae atau tanaman, subkingdom Tracheobionta atau tanaman berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau tanaman yang menghasilkan biji, divisi Cycadophyta atau Cycas, kelas Cycadopsida, ordo Cycadales, famili Cycadaceae, genus Cycas, spesies Cycas revoluta. Untuk yang berikutnya ada anatomi dan morfologi tanaman mawar jambe. Tanaman mawar jambe merupakan salah satu jenis tanaman dari keluarga suku tanaman pakis saji atau Cycadaceae. Tanaman mawar jambe ini tanaman semak dengan ukuran tinggi tanaman 1 sampai dengan 2 meter. Sebenarnya tanaman pakis haji jenis ini dikenal dengan Cycas kerdil. Namun, di negara barat, Cycas ini populer dengan nama sago palm atau king sago. Di Asia, tanaman ini banyak diminati di Tiongkok, Jepang, dan India. Mengapa orang Indonesia menyebut tanaman ini sebagai Cycas kerdil? Hal ini karena Cycas revoluta memiliki siklus pertumbuhan yang sangat lambat, sehingga mudah dipindahkan. Akar tanaman mawar jambe berserabut dan berwarna hitam. Batang mawar jambe tegak, berbentuk bulat dengan bekas tangkai daun yang menetap atau membekas pada batang yang berwarna coklat. Batangnya juga terkadang bercabang. Tanaman mawar jambe mempunyai daun majemuk berbentuk seperti jarum, panjang menyirip, genap, ujung daun runcing, tepi rata dengan panjang 10 sampai dengan 15 cm dan berwarna hijau. Permukaan daun tanaman mawar jambe mengkilat. Pucuk daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga tanaman mawar jambe masuk dalam kategori monoekus dan majemuk berbentuk tandan atau bunga-bunga individual bertangkai tertancap di sepanjang ibu tangkai bunga yang tidak bercabang. Bunga tanaman mawar jambe yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut dengan panjang 10 sampai dengan 20 cm dan berwarna kuning. Bunga tanaman mawar jambe yang betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buah tanaman mawar jambe berbentuk telur dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Biji tanaman mawar jambe berbentuk bulat-bulat telur seperti biji pohon palem dengan ukuran panjang 1 sampai dengan 2 cm dan berwarna coklat orange. Manfaat dari mengonsumsi mawar jambe adalah yang pertama untuk mengobati kanker, yang kedua untuk obat darah tinggi, yang ketiga untuk menyembuhkan TBC paru-paru dengan batuk darah, yang keempat untuk mengobati diare, yang kelima untuk mengobati batuk darah, yang keenam untuk obat sakit lambung, yang ketujuh untuk menyembuhkan telat datang bulan atau menstruasi,
Dan yang terakhir, untuk obat orang yang kesulitan melahirkan. Bagi kalian yang ingin membudidaya tanaman mawar jambe, habitat tanaman mawar jambe berada pada dataran rendah sampai tinggi dengan syarat hidup, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Mawar jambe merupakan tumbuhan yang sangat lambat pertumbuhannya dan berumur panjang, sedangkan perbanyakan jumlah biasanya bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Cara vegetatif untuk tanaman mawar jambe biasanya melalui anak tunas yang menempel di cabang yang memerlukan waktu hingga 10 tahun. Itu pun bila tempatnya sesuai untuk memperoleh anak tunasnya. Sedangkan cara generatif bisa dilakukan melalui biji yang bisa memakan waktu sekitar 30 tahun lebih. Itulah mengapa kadang jenis tanaman ini termasuk golongan tanaman yang mahal harganya. Itu saja dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.